yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawabannya? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat acara Q&A di Metro TV, yaitu Rahmat Bagja yang merupakan Ketua Bawaslu Pusat, di mana dia mengatakan bahwa kejahatan pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama. Enak banget dia ngomong seperti itu, tanggung jawab kita bersama. Lo aja kali, masa rakyat Indonesia dibawa-bawa juga menanggung kejahatan pemilu ini. Seharusnya ya harus menanggung ya pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi statement dari Ketua Bawaslu ini langsung dipatahkan dan diskak oleh Rocky Gerung. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lihat videonya. Ada saran dari Bang Akbar Faisal, mendingan Bawaslu dibubarkan saja karena sudah selesai. Jadi fungsinya apa lagi ini? Anda setuju nggak? Masih diperlukan nggak sih Bawaslu untuk demokrasi kita? Nanti partai politik itu dibubarkan kalau begitu. Padahal esensi demokrasi satunya partai politik. Tadi kebebasan berpendapat, berserikat dan lain-lain itu ada. Dan itulah esensi demokrasi. Sekarang kita berbicara tentang masalah ini suara saya bermasalah, itu juga esensi demokrasi. Ketika sistem ada jalan keluarnya, maka itu bisa dijadikan alat untuk kemudian tetap dipertahankan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawabannya? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak. Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu, mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi ini kalau Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan. Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, saya mau bela dia. Enggak ada lu bela dia tuh. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Enggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma warga negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Ya, kalau itu enggak jawab nggak bisa. Mau enggak? Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua kita, ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Enggak, gini. Sedikit Jadi, Bang Akbar. Kayak dua orang ini berkelahi pada dua koridor yang berbeda, tapi sama-sama benar. Jadi sebenarnya ini salah lagi deh kan. Ada sama koridor benar. Maksud saya adalah Rahmat Bagja atas nama Bawaslu itu memang harus bertanggung jawab. Tetapi dari apa yang terjadi yang kita pahami, ini bijak nih, Pancasila dia mau terangin. Dia adalah bagian dari sebuah sistem di mana memang sudah rusak dari awal sampai akhir. Saya gunakan kata rusak, saya ya pernah membuat undang-undangnya, saya pernah memilih orang-orangnya. Dan hari ini saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi apakah kemudian Rahmat Bagja boleh mengatakan saya tidak ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi saya katakan, sistemnya yang bermasalah. Makanya saya gunakan tadi kata riset. Kita meriset partai politik kita. Karena sudah nggak benar ini kok.
Saya sudah tidak mengenal lagi. Nanti anakku ketika dia akan menjadi politisi harus mengenal ketua umum partai ini. Sudah salah dari awal. Harus berkenalan dengan nanti ponakannya Om Rahmat Bagja supaya diperhatikan. Sudah nggak benar. Jadi intinya sekarang kita ingin mendengarkan pada malam ini Pak Rahmat Bagja seperti apa sih komitmen Bawaslu ya untuk bisa siap bertanggung jawab dengan fungsi dan tugas yang memang sudah diemban dan sudah ditetapkan di Bawaslu. Fungsi pengawasan seluruh tahapan pemilu. Ini ada komitmen. Komitmennya jelas. Ya. Apa yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Sejauh mana kita bisa percaya bahwa Bawaslu akan benar-benar netral dan jurdil? Ya silahkan dinilai. Saya kemudian tidak bisa memuaskan semua. Kami tidak bisa memuaskan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu masalah teknisnya. Kemudian kalau misalnya dianggap bermasalah, ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silakan, itu ada. Nah, pasti diprotes lagi. Ya silakan. Kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silakan saja. Bang Rocky bagian dari distrust to government atau silakan. Ada dua pihak, trust to government atau distrust to government. Tapi ingat, sistem Eropa kontinental kita mengatakan bahwa trust to government. Government bukan presiden, tapi semua lembaga negara. Bagja ini yang saya maksud, you bilang aja. Ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Baik. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah, Iya, enak aja. bertanggung jawab karena statement yang dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi. Bukan kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi, beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, baik, terima kasih. Ya memang benar kata Akbar Faisal ya, seharusnya Bawaslu ini dibubarkan saja, tidak ada gunanya. Begitu banyak fakta kecurangan ya, sebelum pemilu juga banyak sekali pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kubu sebelah, tetapi didiamkan saja, hanya dipanggil. Seperti contoh Gus Miftah, belum lagi Samsul, dan itulah ya keberpihakan Bawaslu. Dan sekarang yang kita lihat faktanya begitu banyak kecurangan ya. Belum lagi yaitu aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. Itu pun Bawaslu kita lihat tidak ada tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu. Bahkan KPU hanya bisa saja minta maaf. Ini benar-benar sangat memalukan ya pemilu kita di 2024 ini. Yang katanya pemilu harus bermartabat itu di mana? Tetapi faktanya mereka KPU dan Bawaslu sepertinya kelihatannya ya, yaitu berpihak. Ada proses yang masih, ya, ada proses yang masih berjalan. Namanya manual berjenjang. Ya, nanti bilang sangat teknis, tapi ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Kita harus pelototin dalam yang namanya manual berjenjang. Ini akan dipakai nanti oleh Mbak Oki dan kawan-kawan. Nah, kalau ada sistem yang rusak, kalau misalnya ada pembacaan yang bermasalah, dilaporkan. Ada perbaikan nanti. Itulah sistem itu berkembang selalu. Jadi jangan sampai ada masalah, ini masalahnya di 200.000 TPS, laporan teman-teman KPU. Dari 380.000 TPS, masalah image dan lain-lain. Nah, yang 2.000 ini kita perbaiki, bukan kemudian 380.000 kita hancurkan semua. Nggak bisa seperti itu. Ini negara ini harus berjalan, proses demokrasi berjalan. Ketika demokrasi stop, maka seluruhnya bermasalah menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ketua Bawaslu kita. Mbak Oki, singkat saja Mbak, harapannya apa? Silahkan Mbak. Iya, tentu tadi sistem bisa lebih baik dan tidak ada penggelembungan suara yang tiba-tiba begitu membuat kita menjadi cemas, dan juga berharap agar KPU sendiri bisa menyelesaikan masalah-masalah pemilihan di luar negeri, terutama kan bisa di luar negeri, seperti misalnya Kuala Lumpur perlu ada PSU untuk KSK dan posnya. Itu juga membuat kami para caleg harus menunggu begitu mengenai hasil akhirnya. Jadi sekali lagi memang sistem yang berkesinambungan dimanapun tempatnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu, Kak Yohana. Baik, terima kasih Mbak Oki. Oke, satu kata Bang Rocky, satu kata saja untuk penutup, satu kalimat maksud saya. Iya. Kalau satu kata nggak mungkin cukup seorang Rocky. Satu kalimat untuk pesan pada anak-anak muda sekarang atau masyarakat kita. Itu pesan, oke. Tadi saya terangkan bahwa seperti kotak Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves, itu kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kotak itu masih ada tulisan only hope remains itu. Kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang hopes itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU.
Nggak ada hoax itu. Jadi mereka yang berharap ada hoax sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hoax. Jadi sekali lagi buat milenials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik. Kang Maman silakan untuk penutup epilognya. Katakan saya masih punya hopes, masih punya harapan bahwa demokrasi di negeri ini belum rip, masih urip. Belum mati, masih hidup. Tapi berikan ruang pada pengharapan untuk mendapatkan penguatan dengan dibebaskannya pergulatan-pergulatan, perkelahian kecerdasan atas semua temuan di lapangan dengan ditindaklanjutinya secara sungguh-sungguh semua laporan-laporan seterang-terangnya. Sampai akhirnya semua legawa bahwa hasil akhir yang terpampang memang itu hasilnya. Dengan demikian perubahan, kelanjutan atau keberhasilan melawan kecurangan adalah bukan semata kemenangan 1, 2 atau 3, tapi kemenangan semua, kemenangan Indonesia. Harusnya seperti itu. Syaratnya kata Rocky di awal, negeri ini butuh angka moral, bukan semata angka elektoral. Dan Sujiwo Tejo mengingatkan kita, hati-hati dengan keheningan. Karena keheningan biasanya lebih nyaring dari suara senyaring apapun. Baik. Emang boleh pemilu bikin malu? Rugi dong. Emang boleh diam aja lihat pemilu curang? Rugi dong. Emang boleh capek-capek ke TPS milih, tapi justru dipilihin. Memang boleh pemilu sudah diset hasilnya? Rugi dong. Emang boleh rugi dong. Emang boleh bernegara sebecanda ini, capek-capek diajarin tentang etika, yang kepilih yang melanggar etika, rugi dong. Jokes. Apakah pemilu itu dari kata awal dikasih kata dasar kata kerja pilu, jadi pemilu tukang bikin pilu. Yeah.